Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyuarakan pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Menurut Yusuf Kala, sejak pertama kali digelar tahun 1955, pemilu 2024 adalah yang paling berantakan. Bagi saya pernah mengatakan inilah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 55. Wakil Presiden ke-12 RI ini membeberkan alasan pemilu 2024 kacau balau. Ia mengungkapkan pemilu 2024 diatur oleh sekelompok kecil orang, yakni orang yang memiliki modal hingga orang pemerintahan. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Akibatnya, kata Yusuf Kala, proses demokrasi di Indonesia kini tak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menurut JK dibuktikan dengan banyaknya keluhan soal dugaan kecurangan, ancaman hingga kucuran besarnya dana bantuan sosial atau bansos yang terjadi dalam proses pemilu 2024. Terutama soal bansos, Yusuf Kala melihat adanya kejanggalan lantaran dibagikan mendekati momen pencoblosan. Tidak boleh besar pengeluaran negara untuk hal yang sebenarnya kebutuhan sosial itu. Kenapa bansos begitu besar pada bulan-bulan yang sama, tanggal-tanggal yang sama? Contohnya seperti itu. Yusuf Kala khawatir jika sistem pemilu semacam ini terus terjadi, maka Indonesia akan kembali masuk ke zaman otoriter. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya. Karena itulah, sebelum kita berbicara masa depan bangsa ini, setelah pemilu ini, saya baru-baru ini ke Vietnam, melihat kemajuannya luar biasa. Saya tanya, apa ekspornya melampaui kita, pertumbuhannya dia 7-8%. Saya tanya, apa Anda lakukan? Dia mengatakan, kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang. Dia berperang dengan Amerika, tapi kemudian dia bersahabat dengan Amerika. Kita berbeda, kita lawan Belanda, dan berpuluhan tahun kita lawan Belanda, marah sama Belanda, dia tidak. Artinya adalah, mari kita lihat ke depan. Kalau istilah Anda move on. Tetapi move on itu harus melihat apa yang terjadi untuk move on. Kenapa kita tidak berkembang? Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi kepemimpinan kita? Sehingga terjadi seperti ini. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Mulai daripada masalah dana bansos yang besar, macam-macam pembayaran besar, masalah ancaman, masalah bujukan, gabungan daripada semua itu tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan menjambakan suara rakyat menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lain. Itu yang terjadi. Nah, kemudian apa solusinya? Solusi yang terbaik adalah tentunya adalah mengklarifikasi semuanya. Kenapa? Siapapun pemenang yang menjadi pemerintah akan datang, apa Pak Prabowo atau bagaimana, kita harus mendapat kepercayaan dari rakyat. Kepercayaan dari rakyat itu hanya timbul agar pemerintah berjalan, karena nanti pemerintah akan menghadapi lagi tantangan-tantangan yang lebih besar daripada tantangan politik. Nah, kalau kita tidak mengatasi tantangan depan dengan baik, karena masalah sekarang ini, karena itu masalah sekarang inilah harus kita selesaikan secara konstitusional.
Karena apabila tidak konstitusional pasal ini, maka akan selesaikan dengan parlemen jalanan, demonstrasi di seluruh Indonesia. Itu menyebabkan kita mundur lagi.